Kasih udah ngeklik video ini. Di video kali ini aku mau nge-review series yang menurutku series ini benar-benar bikin kita mikir. Seriesnya ada 8 episode, judulnya Defending Jacob. Sedikit perkenalan, Defending Jacob adalah sebuah miniseri bertema kriminal asal Amerika Serikat. Serial ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya William Landy. Miniseri ini diproduksi oleh Apple TV. Serial ini disutradari oleh Morten Tildum dan ditulis oleh Mark Bombach, dibintangi oleh Chris Evans, Jaden Martell, Cherry Dones, Michelle Dockery, Pablo Schreiber, dan lain-lain. Defending Jacob tayang perdana pada 24 April 2020. Inti dari serial ini adalah menceritakan kisah keluarga yang berurusan dengan tuduhan bahwa putra mereka yang berusia 14 tahun mungkin merupakan seorang pembunuh. Langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Episode 1. Cerita dimulai dengan seseorang yang sedang diinterogasi, kayak ditanya-tanya gitu. Ditanya tentang nama dan namanya Andi, tentang pekerjaannya. Andi dulu pernah bekerja sebagai asisten jaksa yang disegani. Lalu dia ditanya tentang kehidupan Andi yang dulunya bahagia, dan cerita kembali ke 10 bulan yang lalu, di mana Andi terlihat membangunkan anaknya Jacob. Jacob ke dapur dan di sana sudah ada ibunya. Jacob bersiap untuk turun sekolah. Ibunya menawarkan diri untuk mengantarnya, tapi Jacob menolak dan memutuskan untuk pergi sekolah sendiri. Andi juga datang ke dapur. Mereka pun membicarakan tentang liburan mereka ke Meksiko. Keluarga itu nampak harmonis dan bahagia. Andi pun bekerja. Jacob turun sekolah melewati taman. Andi bekerja sebagai asisten jaksa yang juga disegani. Andi mendapat telepon seketika raut wajahnya berubah. Scene beralih di sekolah Jacob. Tiba-tiba sekolahnya di lockdown yang membuat anak-anak termasuk Jacob panik. Beralih lagi di mana jalan sudah dipenuhi oleh polisi. Ada juga Andi. Dan jadi di taman itu sudah terjadi pembunuhan seorang anak laki-laki. Andilah yang ditugaskan untuk menangani kasus kematian anak itu. Andi terkejut setelah tahu kalau korbannya seorang anak dan juga satu sekolah dengan Jacob. Andi menerima telepon dari Jacob yang terlihat ketakutan, memberitahu Andi kalau sekolahnya di lockdown dan bertanya apa yang terjadi. Andi pun menenangkannya. Di lokasi kejadian tidak ditemukan barang bukti apapun. HP korban hilang dan terlihat seseorang pria yang berada di lokasi kejadian. Lalu polisi menyuruhnya untuk berputar. Andi pulang dan berbicara pada istrinya. Mereka berdua terlihat kaget, tidak menyangka. Lalu menemui Jack di kamarnya. Jack terlihat sedang bermain game dengan temannya, Derek. Derek pulang. Andi dan istrinya bertanya perasaan Jack tentang kejadian pembunuhan temannya Ben. Jack bilang dia baik-baik saja dan tidak terlalu dekat dengan Ben. Dia ditanya apa Ben orang baik. Jack bilang dia biasa saja dan Ben orangnya merasa dirinya keren. Nampak dari jawabannya Jack tidak terlalu suka dengan Ben. Andi dan istrinya tidur dan terlihat sekilas orang yang menyeramkan menarik tangan anak kecil. Andi pun terbangun. Jack ke sekolah diantar ibunya. Jack menyapa Derek, tapi sikap Derek dingin, padahal mereka teman yang akrab. Andi dan detektif Duffy ke sekolah Ben untuk menanyai teman-temannya, tapi mereka tidak juga mendapatkan jawaban, dan anak-anak itu seperti mafia. Anak-anak itu cuma bilang dia tidak tahu, Ben biasa saja, dan beberapa dari mereka mengenali Andi sebagai ayahnya Jack. Tapi ada seorang anak yang jawabnya sedikit berbeda dari anak lain. Namanya Sarah. Dia bilang, apakah sudah menanyakan pada Jack tentang kejadian ini? Dan dia mengenal Jack. Sarah keluar dan Derek bertanya dengan wajah terlihat takut. Apa yang kau katakan pada mereka? Sarah bilang bukan urusanmu dan pergi. Dupi memberikan foto pada Andi. Dan itu foto itu ada seorang pria. Pria itu pernah mencabuli anak laki-laki berumur 15 tahun namanya Leonard Paz. Dia bebas dari tuduhan. Menurut Dupi, mungkin kesaksian anak yang jadi korban pelecehan itu tidak beres. Kalian ingat kan pria yang disuruh polisi putar arah? Nah, ini dia orangnya. Di tubuh Ben tidak terdapat tanda-tanda kekerasan seksual. Dupi meminta Andi menanya keluarga Ben dan mungkin ini kesempatan terakhirnya dan Andi bilang dia akan mencari pengacara. Maksudnya, kalau Andi tidak juga mendapat titik terang tentang kasus ini,
Maka orang tua Ben akan memanggil pengacara untuk menangani kasus ini. Andi ke rumah Ben. Dia bertemu Lori istrinya dan bilang dia seharusnya tidak berada di sini. Tapi Lori ingin tinggal sebentar lagi dan meminta Andi mengajak Jack pulang. Andi bertemu Jack. Sebelum pulang, Andi mencarikan mantel Jack dan tidak sengaja bertemu ayahnya Ben di kamarnya. Ayah Ben memanggil Andi. Ayah Ben bercerita tentang anaknya dan menangis. Dia juga bertanya, apa kabar terbaru? Andi bilang, kita akan tahu secepatnya. Ayah Ben juga bilang, Jacob adalah anak yang manis. Kau pasti akan melakukan apa saja untuk dia. Andi bilang, tentu. Andi dan Jack pulang. Di mobil, Jack curhat ke bapaknya. Intinya kalau dia merasa saat di rumah Ben, orang-orang yang berada di sana, termasuk teman-temannya, hanya beromong kosong. Nampak ya, si Jack gak suka sama Ben. Lalu mereka mampir untuk makan dan terjadilah bercandaan antara ayah dan anak. Seperti pada umumnya, di rumah Andi sedang bekerja dan dia pun setuju untuk memanggil Leonard Parts, cabul itu. Lalu ada pesan masuk, Ben Rifkin. Buka. Aku Andy pun membukanya. Isinya bela sungkawa teman-temannya yang bersedih akan kematian Ben. Tapi saat di scroll ke bawah, ada temannya Ben, Daylin, menyuruh Ben untuk tutup mulutnya. Bukan cuman satu, ada juga yang bilang, Jack pergilah saja kau, mati saja kau. Lalu Jack membalasnya, kenapa kalian menulis pesan pada mereka seakan-akan kalian teman baiknya? Ben sudah mati. Lalu Derek membalasnya, semua orang tahu kalau kau yang membunuhnya. Kau punya pisau, aku pernah melihatnya. Kaget dong si Andi, anaknya dituduh membunuh. Andi masuk ke kamar Jack untuk mencari pisau itu dan memastikan ucapan Derek. Dan benar saja, Jack menyimpan pisau di kamarnya. Bukan pisau daging atau pisau sayur ya, tapi kayak pisau belati yang dipakai di film-film untuk membunuh seseorang. Bersambung. Tunggu episode 2 ya. Bye-bye.